Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu dan selamat siang. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Pamunas Selatan, Bapak Otniel Talunda SPD, yang saya hormati para wakil Kepala SMK Negeri 1 Pamunas Selatan, dan seluruh Bapak dan Ibu guru yang berkesempatan hadir pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru yang memberikan waktu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelumnya saya mohon izin, saya berada di depan Bapak dan Ibu guru bukan untuk menggurui, karena saya yakin bahwa materi yang akan saya sampaikan adalah materi yang sudah diterapkan atau diaplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran kita di SMK Negeri 1 Pamunas Selatan. Namun pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk berbagi terkait dengan pengimbasan on the job learning yang menjadi program dari kegiatan sebelumnya yang saya ikuti dalam kegiatan pelatihan calon fasilitator daerah bimbingan dan konseling tentang 7 jurus BK Hebat. Bapak dan Ibu guru yang hebat, sekilas latar belakang munculnya program 7 jurus BK Hebat ini. 7 jurus BK Hebat menjadi salah satu program prioritas atau yang menjadi konsentrasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Bapak Profesor Abdul Mukti, bahwa di tengah kompleksitasnya tantangan zaman, mulai dari dinamika perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang pesat, memicu peningkatan kebutuhan akan kesejahteraan mental bagi murid. Nah, murid sebagai generasi muda mengalami tantangan yang cukup besar, sehingga guru dituntut tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa murid tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat secara mental. Dalam hal ini, peran guru BK di sekolah sangatlah krusial. Guru BK diharapkan menjadi arsitek jiwa bagi murid dan menjadi pembimbing dalam mengembangkan potensi siswa. Akan tetapi, sangat disayangkan, guru BK yang menjadi garda terdepan dalam membangun fondasi yang kuat bagi murid, jumlahnya itu tidak sepadan dengan jumlah murid yang ada di sekolah-sekolah. Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak memiliki guru BK. Dengan demikian, maka Kemendikdasmen mengambil langkah yang strategis untuk mengoptimalkan potensi yang ada, yaitu melakukan penguatan bagi guru BK dan juga guru non-BK, yaitu guru wali, guru kelas, guru mata pelajaran, untuk memiliki keterampilan bimbingan dasar konseling melalui 7 jurus BK Hebat. Seperti kita ketahui bahwa di dalam Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025, bahwa tugas dan tanggung jawab guru selain mengajar adalah mendidik dan membimbing. Oleh sebab itu, tugas ini adalah tugas kita bersama. Sehingga ada pertanyaan, kenapa penguatan untuk guru BK harus disosialisasikan atau mengadakan pengimbasan kepada rekan sejawat? Itulah jawabannya, bahwa
Ini merupakan program ini bukan hanya semata-mata kepada guru BK, tetapi semua guru yang ada di sekolah, khususnya untuk SMK Negeri 1 Mamona Selatan. Melalui program 7 jurus BK hebat ini diharapkan sekolah kita, khususnya SMK Negeri 1 Mamona Selatan, bukan hanya menjadi tempat belajar bagi murid, tetapi sekolah ini bisa bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Sehingga akan tercipta potensi murid yang berkembang secara optimal. Jadi demikian sekilas tentang latar belakang munculnya program BK ini, sehingga Bapak dan Ibu tidak akan bertanya kenapa harus rekan sejawat, karena ini adalah program dari guru BK. Jadi saya sudah menjawab bahwa ini adalah program kita bersama yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjadi program prioritas di tahun ini. Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam penyampaian materi ini saya akan menggunakan metode ARKA seperti yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa metode ARKA ini adalah metode yang digunakan di dalam pengimbasan 7 jurus BK hebat ini, yaitu ARKA A itu adalah ada aktivitas, berarti Bapak dan Ibu guru dituntut keaktifannya di dalam kegiatan ini. Dan yang kedua, R adalah diminta refleksi. Ada refleksi dari peserta. Dan yang ketiga adalah konseptualisasi. Saya akan memberikan penjelasan tentang materi yang akan saya sampaikan sebentar. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengaplikasikan di sekolah ini. Jadi kira-kira seperti itu alur dari metode ARKA. Untuk itu saya mengharapkan kerjasama dari rekan-rekan semua, kita berpartisipasi aktif supaya kegiatan kita ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebelum saya masuk kepada penyampaian materi, Bapak Ibu guru hebat, inilah yang disebut dengan 7 jurus BK hebat. Ada 7. Yang pertama adalah kenali potensi. Kenali potensi ini adalah bagaimana kita menggali potensi dari siswa kita atau biasa kita sebut dengan murid dengan asesmen minat dan bakat. Jadi kita mau mengetahui bakat dan minat mereka melalui asesmen. Yang kedua adalah kelola emosi, yaitu mengajarkan pembelajaran sosial emosional atau yang biasa disebut dengan SEL kepada murid. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, yaitu melatih daya lenting atau ketahanan diri murid dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, jaga konsistensi, membangun kebiasaan berkesadaran pada murid. Yang kelima, jalin koneksi, mengembangkan keterampilan komunikasi empatik pada murid. Kelima jurus ini adalah hal yang kita harapkan di dalam diri murid. Sementara support sistemnya adalah bagian 6 dan 7, yaitu bangun kolaborasi dan menata situasi. Di dalam bangun kolaborasi ini adalah mendorong kerjasama multi pihak untuk mendukung perkembangan murid. Dan yang ketujuh adalah menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Bapak Ibu guru hebat, saat ini saya memilih 2 dari 7 jurus BK hebat, yaitu tumbuhkan resiliensi dan bangun kolaborasi, yang menurut hemat saya bahwa 2 materi ini merupakan kebutuhan bagi sekolah kita di tempat ini. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan awal. Kita akan masuk kepada penyampaian materi dan kegiatan ARKA. Ya, untuk kita lebih bersemangat lagi, kita berdiri. Kita ice breaking dulu ya, sebelum kita masuk kepada kegiatan kita. Sekaligus memperkenalkan 7 jurus BK hebat.
tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jurus BK hebat, murid melangkah tepat. Jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ya, oke plus. Terima kasih semuanya. Materi kita hari ini adalah tumbuhkan resiliensi. Seperti dalam penyampaian saya awal, bahwa tumbuhkan resiliensi ini merupakan daya lenting. Kita akan masuk kepada kegiatan. Bapak dan Ibu guru diharapkan mampu untuk membangun menara setinggi mungkin dan sekuat mungkin. Karena ketika selesai, kelompok lain akan menguji ketahanannya. Ya, saya menghitung dari sini 1, 2, 3 ya. 1, sebutkan 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang 1 ketemu 1, 2 ketemu 2. Iya. Ayo, saya memberikan waktu 7 menit. Selesai atau tidak? Tinggalkan, ya, berdiri. Saya hitung dari sekarang. 7 menit dari sekarang. Terserah, buat sekreatif mungkin. Ya apa lagi Pak? Apa kan cuma dibilang. Ini ada susu lagi itu. Iya. Naik ke sana. Iya. Iya. Ya? Ya, berdiri. Oke, sudah, selesai. Berdiri, silakan berdiri. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Semua ramai-ramai, kelompok ini, rame-rame. Ayo, lagi. Tapi masih berdiri koko yang di belakang. Ayo semua, yang lain lagi. Ayo. Ya, kelompok gini, ayo. Orang tadi masih ada tuh orang. Ayo. Ketika menara roboh atau goyah, bagaimana perasaan kalian? Baik pribadi atau kelompok. Apa reaksi pertama yang muncul dalam diri setiap orang atau kelompok? Apakah kalian frustrasi, putus asa, ingin menyerah, atau justru semangat cari solusi? Yang kedua, nanti dijawab.
Pelajaran paling berharga apa tentang resiliensi ini yang didapat saat berusaha membangun kembali dari yang sudah hancur tadi itu? Yang ketiga, di luar dari permainan ini, coba pikirkan pengalaman kehidupan nyata di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian merespon situasi itu? Ya, coba. Bagaimana refleksi dari setiap kelompok? Iya, baiklah Bapak Ibu guru hebat yang hormati, kami dari kelompok 2 atas nama Ibu Asmida, Ibu Nilu, Ibu Ika, dan Ibu Ari. Kami menanggapi apa yang menjadi refleksi kita pada saat ini. Yang pertama, ketika menara roboh, goyah, bagaimana perasaan kalian, baik pribadi atau kelompok? Apa reaksi pertama yang muncul dalam diri setiap orang kelompok? Dalam diri setiap orang atau kelompok, apakah ada frustasi, putus asa, ingin menyerah, atau justru semangat cari solusi? Untuk jawaban kami dari kelompok 2, untuk refleksi pertama itu tetap semangat cari solusi. Ya, Selanjutnya, 2, apa pelajaran paling berharga tentang resiliensi yang didapat saat berusaha membangun kembali dari puing-puing? Yang menjadi jawaban kami itu pelajaran yang berharga, tidak mudah menyerah pada situasi yang ada. Yang kedua, kerjasama dan kompak kembali atau kolaborasi untuk menyelesaikan. Iya, selanjutnya yang ketiga, ketika kita mendapat masalah, menghadapi masalah atau tekanan, tetap bangkit dan tidak putus asa. Baik itu tekanan dalam rumah tangga, kita tetap bangkit dan tidak putus asa. Sementara apabila itu terjadi di sekolah, ketika ada seorang siswa kita yang mengalami hal ini, menurut kami dari kelompok 2, bahwa tetap memberikan pendampingan, baik itu kerjasama dengan sesama guru dan pendekatan kepada anak itu, kerjasama juga dengan orang tua siswa, kerjasama dengan wali kelas, guru wali, dan guru mata pelajaran. Misalnya ada seorang siswa yang bermasalah dalam satu mata pelajaran, kemudian kami sebagai guru agama, ya saya dan ibu sebagai guru agama, memberikan pendampingan secara mendalam, memberikan nasihat yang mendekati nurani dan kalbu dia yang menyentuh keimanan, sehingga anak ini tidak frustasi dan tetap dalam kondisi baik walaupun berada dalam satu tekanan, sehingga akan menunjukkan suatu tanda-tanda yang baik, bisa kolaborasi lagi dengan teman-temannya, dan kita menghimbau teman-temannya agar tidak menjauhi ketika ada anak yang bermasalah atau kena tekanan. Ya, demikian kami dari ya, kasih aplaus. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mewakili kelompok 3, Ibu Sri Dewi, Ibu Santa Yoko, Ibu Devi Tamaseta, Ibu Pini, dan Bapak Fikram. Di sini kami akan menjawab pertanyaan ini mungkin secara singkat. Pertanyaan yang pertama, ketika menara roboh atau goyah, bagaimana perasaan kalian, baik pribadi atau kelompok? Apa reaksi pertama yang muncul dalam diri setiap orang atau kelompok? Apakah ada frustasi, putus asa, ingin menyerah, atau justru semangat mencari solusi? Jawaban kami yaitu, ya di sini kami mengambil contoh ketika kami tadi bekerja sama dalam membangun menara, dan ketika menaranya roboh, tentunya pasti ada rasa panik, baik pribadi maupun kelompok. Dan walaupun dalam situasi kepanikan, kami tetap semangat dalam mencari solusi agar menara itu bisa terbangun dengan baik. Oke, yang kedua, apa pelajaran paling berharga tentang resiliensi yang didapat saat berusaha membangun kembali dari puing-puing? Jawaban kami yaitu dibutuhkan ketenangan dan kekuatan dalam berusaha bangkit dari kegagalan dengan sikap positif dan optimis. Pertanyaan yang ketiga,
di luar permainan ini coba pikirkan pengalaman kehidupan nyata di sekolah atau di rumah, di mana kalian pernah merasa benar kalian roboh. Bagaimana kalian merespons situasi itu? Ya, di sini kami mengambil contoh di sekolah, khususnya bagi guru, misalnya di lingkungan sekolah, kita belajar beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan belajar bekerja sama dengan baik serta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Terima kasih. Judul materi kita saat ini adalah tumbuhkan resiliensi. Coba perhatikan gambar ini. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Sebutkan nama. Nama saya Nilu. Kalau menurut saya, kalau saya lihat gambar di depan, gambar yang pertama itu dia selalu berjuang berusaha. Yang kedua itu dia sudah bisa mencapai tujuan sehingga dia sudah kembali dari Ya. Sudah capai tujuan ya, seperti itu. Ya, dari tujuan. Iya. Dia sudah mencapai tujuan. Yang kedua itu sementara berusaha. Selagi Sampai berusaha. Oke, kita kasih aplaus. Kasih semangat dulu. Ya, ada yang lain? Ada yang lain memberikan tanggapan yang berbeda? Ya baik, terima kasih. Nama saya Mutiara Bogu. Ya, saya mencoba menafsirkan dari gambar yang ada di layar. Ya, seperti yang kita lihat, yang di ujung sebelah kanan itu ada berlian itu. Ya, kalau dilihat modelnya berlian itu. Kemudian ada dua orang yang berusaha ingin mencari berlian. Iya. Yang di atas itu dia pelan-pelan. Sementara yang di bawah itu orang yang di bawah mungkin dia sudah putus asa karena sudah saking capek dan mungkin sudah lelah untuk mencari berliannya, mungkin masih dia rasa mungkin masih jauh, jadi dia baru kembali. Kemudian yang di atas dia mungkin tetap berusaha karena dia rasa mungkin sudah tidak jauh lagi berlian yang akan dia dapatkan. Kemudian yang di bawah itu dia balik lagi itu. Kita bisa melihat dari pengalaman hidup kita, mungkin terjadi suatu masalah dalam kehidupan kita, ya. Kita perlu mendapatkan solusi atau pendapat-pendapat dari orang lain. Kita sudah mundur duluan sebelum kita mendapatkan solusinya. Oh, gitu. Iya. Iya. Baik, Jadi demikian. sudah menyerah duluan Iya, ya. sudah menyerah duluan sebelum berperang. Iya, kita kasih aplaus lagi. Jadi gambar ini adalah memberikan gambaran tentang bagaimana resiliensi itu. Apa resiliensi itu? Dari permainan dan dari gambar tadi bisa kita buat kesimpulan bahwa resiliensi itu atau daya lenting adalah kemampuan untuk bangkit kembali dan menjadi lebih kuat setelah menghadapi tantangan atau kesulitan. Orang yang memiliki resiliensi bukan berarti dia tidak pernah jatuh. Pasti yang namanya proses itu dia akan hadapi, tapi intinya di sini bagaimana dia harus bangkit dari kesulitan yang dihadapi atau setiap tantangan yang dia hadapi. Jadi orang yang memiliki daya lenting adalah orang yang tahan banting, ya, yang kuat menghadapi tantangan. Nah, mengapa ini resiliensi ini makin penting? Kita melihat bahwa perkembangan teknologi yang begitu maju, ada banyak tantangan tentunya yang harus dihadapi oleh generasi muda, khususnya anak-anak kita. Sehingga kita melihat fenomena yang ada murid yang bunuh diri. Bahkan ada murid yang bunuh diri karena gadgetnya diambil oleh orang tuanya. Ada yang bunuh diri karena dibully, ya. Ini adalah generasi yang rapuh, yang disebut dengan, mungkin kalian Bapak dan Ibu guru hebat sudah mendengar kata generasi stroberi. Ada yang sudah pernah mendengar? Dianalogikan stroberi. Kita lihat stroberi itu di luarnya cantik ya, tapi dalam rapuh. Nah, begitulah gambarannya.
Generasi stroberi ini bukan tidak berkarya. Mereka berkarya tetapi rapuh terhadap tantangan. Ketika menghadapi tantangan, mereka mudah goyah. Oleh sebab itu perlu yang namanya resiliensi untuk menjadi generasi yang tangguh. Itulah tugas kita sebagai guru. Bagaimana kita membentuk generasi yang rapuh itu menjadi generasi yang tangguh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi self resiliensi ini. Yang pertama adalah stabilitas emosional, ya, ketahanan dari diri dan kemampuan dari problem solving. Dan yang terakhir adalah growth mindset. Nah, dari faktor-faktor yang ada, sebenarnya masih banyak ya, tapi saya hanya mengambil 4. Hal yang akan kita bahas saat ini, faktor yang mempengaruhi resiliensi adalah growth mindset. Bapak Ibu, saya mau tanya, kenapa sih manusia itu berbeda-beda? Tadi pandangannya ketika saya menayangkan gambar, pendapat Bapak Ibu berbeda-beda. Itu kenapa? Dipengaruhi apa yang membedakan? Pola pikir atau mindset, ya, mindset. Ya. Saya ibaratkan ini, saya mengambil gambar saja ya, gambar wanita. Ibaratnya ada 2 orang kembar di sini, si Ani dan si Ina. Mereka tumbuh di tempat yang sama, orang tuanya sama, tetapi pada akhirnya karakternya berbeda. Si Ani, dia memiliki pandangan, orang tua saya ini suka marah-marah. Pasti saya juga sebagai anaknya itu pasti seperti itu. Sementara yang B, yang si Ina ini, dia memiliki sikap yang baik, sifat yang karakter yang baik. Dia punya pemikiran begini, kalau orang tua saya sudah seperti itu, saya jangan lagi seperti itu. Saya harus berbeda. Nah, kenapa sampai mereka memiliki karakter yang berbeda, padahal tumbuh di lingkungan yang sama? Itu tadi, karena dipengaruhi oleh pola pikir. Nah, pola pikir yang seperti apa? Sebelum kita lanjut ke pola pikir growth mindset, kita lihat dulu bahwa mindset itu penting. Mindset itu adalah cara kita melihat dan cara kita berpikir untuk menghadapi masalah. Ya, coba lihat, mindset itu adalah dasar dari pembentukan keterampilan, ya, dan akhirnya menghasilkan suatu alat, ya. Jadi mindset itu dasar dari semua kegiatan. Pola pikir itu adalah segalanya. Bagaimana cara kerja pola pikir atau mindset? Jadi mindset itu adalah pola pikir ya. Pola pikir itu dia yang mempengaruhi tindakan kita. Dari tindakan itu muncullah hasil yang kita lihat. Jadi anak-anak kita itu, hasil yang dia tunjukkan kepada kita itu bermulai dari pikirannya dia, pola pikir dia, sehingga dia bertindak dan pada akhirnya kita melihat dia seperti apa. Ada hasil, ya. Ada 2 pola pikir, yaitu growth, ini salah tulis ya, sebenarnya growth pakai W, growth mindset dan fixed mindset. Salah penulisan ini, mohon maaf. Ya, growth mindset ini adalah seperti yang tadi, Ina, cara berpikir yang berkembang. Dia memiliki keyakinan bahwa kecerdasan atau keterampilan itu bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Sementara kalau orang yang memiliki fixed mindset adalah cara berpikirnya tetap. Contoh yang tadi, si kembar Ani. Dia berpikir, orang tua saya memang seperti itu karakternya. Pasti saya sudah seperti itu. Saya tidak akan berubah. Jadi kita sebagai guru, bagaimana kita memotivasi anak-anak kita supaya dia memiliki growth mindset, pikiran yang berkembang atau bertumbuh. Sebelum lanjut ke ground mindset, saya melihat ada kutipan ya, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Kemendikdasmen kita, Profesor Abdul Mukti, bahwa kalau orang berpikir ground mindset itu, maka dia yakin, oh masalah itu hanya sedikit, jalan keluarnya yang banyak. Karena itu, kita kenapa harus menyerah? Itu jalan keluarnya itu banyak. Jangan putus asa. Yakin ada jalan keluarnya.
Ini menurut Profesor Abdul Mukti. Apa yang melatar belakangi adanya pemikiran growth mindset? Tentunya melalui penelitian yang panjang oleh Profesor Carol Dweck, ya, seorang psikolog, yang hasil surveinya bahwa Indonesia itu termasuk 1 dari 6 negara memiliki growth mindsetnya itu di bawah 40%. Artinya nomor 3 dari bawah. Nah, apa korelasinya dengan growth mindset ini dengan akademiknya? Rendah. Ya, berarti orang yang memiliki growth mindsetnya rendah atau tidak memiliki growth mindset, maka hasil akademiknya juga akan rendah. Karena mempengaruhi pola pikir. Nah, pola pikir kita berhubungan erat dengan yang namanya otak. Coba kita lihat. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi dengan membentuk hubungan saraf baru sebagai respon terhadap pengalaman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi yang namanya tantangan, terus kita menemukan sebuah kesulitan, kita jangan menyerah. Kenapa? Kalau kita sudah menemukan yang namanya kesulitan, berarti saat itu otak kita sedang menghubungkan saraf-sarafnya itu lagi terhubung untuk apa? Membentuk jalan, ya, untuk dia beradaptasi. Kita harus meyakini bahwa kita memiliki kemampuan yang ada di otak kita untuk mampu beradaptasi. Otomatis siapapun bisa memiliki growth mindset. Karena kita semua punya otak, ya. Ya, jadi dalam otak kita itu ada kemampuan untuk beradaptasi, untuk membentuk hubungan saraf baru sebagai respon terhadap pengalaman apa yang dia hadapi. Iya, coba kita lihat. Tadi fixed mindset ini adalah pola pikir yang tetap, yang tidak berkembang. Sementara growth mindset ini adalah pola pikir yang bertumbuh atau berkembang. Nah, bagaimana pola pikir yang tetap ini ketika dia menghadapi yang namanya tantangan? Kecenderungannya dia apa? Menghindar. Kayak tadi kan, aduh, susah, lebih baik saya pulang. Padahal sejengkal lagi dia dapat itu berlian atau emas, ya. Ketika hadapi tantangan, dia menghindar. Sementara orang yang memiliki growth mindset ini, dia menerima. Dia anggap tantangan itu sebagai peluang bagi dia untuk mendapatkan sesuatu. Sementara yang berikutnya apa itu? Selain tantangan, ada yang bisa memberikan, ada yang bisa mengartikan? Ada? Coba yang kedua, bagian kedua. Selain tantangan, apa yang ada itu? Ya, hambatan. Nah, bagaimana fixed mindset itu menghadapi hambatan? Menyerah sebelum berjuang. Ya, growth mindset, dia bertahan. Sebentar lagi saya dapat, ya, kayak gambar tadi. Yang berikut, ada usaha. Nah, bagaimana fixed mindset menghadapi kalau dia berusaha? Dia menganggap bahwa usaha itu mubazir. Untuk apa saya berusaha? Orang tua saya udah seperti itu, pasti seperti itu. Mubazir. Sementara kalau orang growth mindset, usaha itu dilakukan sekeras mungkin. Karena dia pikir itu satu-satunya yang harus dia perjuangkan, ya. Sementara kritik, bagaimana fixed mindset? Orang yang dengan fixed mindset menghadapi kritikan, dianggap itu serangan. Contoh, saya mengkritik supaya sebenarnya tujuan saya untuk baik, tapi karena dia sudah memiliki pikiran yang tidak bertumbuh, dianggap itu serangan. Tetapi orang yang memiliki growth mindset, dia menganggap itu sebagai informasi yang menjadikan dirinya jauh lebih baik. Nah, sementara yang terakhir adalah bagaimana fixed mindset berhubungan dengan orang lain, ya. Melihat kesuksesan orang lain. Dia itu memang seperti itu. Saya harus berusaha untuk kalahkan dia. Dianggap itu ancaman. Sementara kalau orang yang growth mindset, dia melihat kesuksesan orang lain itu sebagai inspirasi. Bagaimana saya supaya hebat seperti Ibu Ening yang mampu
memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Jadi bukan sebagai ancaman tetapi inspirasi. Saya juga harus seperti itu, ya. Bagaimana cara merubah dari fixed mindset menjadi ground mindset? Nah, kita harus sadar dulu mana itu sebenarnya yang ground mindset itu, yang fixed mindset dulu. Setelah itu kita sadar bahwa kita punya pilihan, ya. Terus kita bicara lagi dengan diri kita. Oh, saya itu harus jadi seperti ini, ya. Saya harus menjadi orang yang memiliki ground mindset. Dan pada akhirnya ada dalam tindakan melalui aksi, ya. Dia memiliki tindakan untuk berubah. Nah, suara untuk fixed mindset ini yang dia timbulkan adalah kekhawatiran. Sementara suara dari orang yang memiliki ground mindset adalah dia optimis. Jadi berbeda ya. Fixed mindset dia khawatir, sementara ground mindset dia optimis. Bapak Ibu, apakah pujian apakah salah kita memberi pujian? Tidak. Tetapi tentu dengan porsi yang tepat ya. Nah, pujian seperti apa yang bisa menghancurkan resiliensi? Ternyata bisa. Resiliensi ini hancur lewat pujian, yaitu pujian pribadi. Ya, contoh, kamu pintar. Memang kamu anak yang baik. Nah, anak yang mendengar itu, dia akan berusaha untuk menjadi pintar, menjadi baik dengan cara apapun. Dia akan mempertahankan itu karena dia tidak mau mengecewakan. Nah, tetapi kalau pujian proses, ya, apa yang kita katakan? Kamu sudah melakukan apa? Coba tadi kalau katakan kamu pintar sekali. Kalau pujian yang proses, bagaimana? Kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya lebih baik. Jadi penekanan kita kepada proses. Jadi itu anak itu akan berusaha sekuat mungkin untuk berusaha lagi. Jadi bukan pada hasil. Jadi kembali lagi pujian itu bisa menghancurkan resiliensi kalau hanya berpusat pada pribadi, bukan kepada proses. Nah, bagaimana caranya guru meningkatkan ground mindset murid? Ya, yang pertama, ketika dia hadapi masalah, apa yang kita katakan? Jangan nak berkecil hati kalau nilaimu rendah. Ya. Yang kedua, kita katakan bahwa kegagalan itu sebenarnya hanya untuk mengetahui di mana kelebihanmu, di mana kekuranganmu. Yang ketiga, jangan menyerah, terus berusaha. Jadi, arahkan dia bahwa tantangan itu gunakan sebagai peluang untuk dia terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya yang terakhir ini dari resiliensi. Bagaimana kita membantu murid bangkit dari kegagalan? Ternyata ya, bahasa kita ini bisa mempengaruhi pola pikir mereka, ya, sehingga akan berhubungan dengan resiliensi mereka, mempengaruhi resiliensi. Jadi kita menggunakan, sebenarnya sih ada gambar burger ya, tapi tadi saya sudah berusaha dalam waktu ini saya agak kesusahan juga, jadi saya tulis saja burger. Ada dalam pikiran kita burger itu seperti apa? Burger itu kan roti yang dibelah. Isinya di tengah apa? Daging, sayur. Jadi rasanya itu bervariasi. Jadi pujian itu, apresiasi. Jadi kita bukan cuma memberikan apresiasi, tetapi ada juga koreksi. Seperti burger tadi, bukan cuma roti, tetapi ada juga daging di dalamnya, gitu ya. Jadi formulanya atau rumusnya adalah awali dengan apresiasi, di tengahnya ada koreksi, diakhiri dengan apresiasi. Nah, itulah cara untuk kita membantu murid bangkit dari kegagalan. Contoh, ini ada situasi murid yang gagal ikut lomba melukis. Padahal dia punya kemampuan atau potensi, tapi dia gagal. Nah, bahasa kita, untuk kita ibu lah ya, kita ganti.
Ibu apresiasi. Ya, inilah kita awali dengan apresiasi ya. Ibu apresiasi, kamu sudah mengerahkan karya terbaikmu. Terus di tengahnya kita koreksi. Nah, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan waktu untuk lebih banyak latihan. Dan kita akhiri lagi dengan apresiasi. Ibu percaya kamu pasti bisa. Nah, dengan cara seperti ini akan membantu siswa kita bangkit dari kegagalan. Nah, coba dulu. Bapak Ibu, seorang guru itu berhasil ketika dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi kita tuh harus memiliki komunikasi, orang komunikatif ya. Nah, dalam praktik ini kita memberikan feedback dengan teknik burger, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Coba kita membuat kalimat bagaimana memberikan apresiasi dan koreksi, dan diakhiri lagi dengan apresiasi dalam satu peristiwa. Kita tentukan peristiwa apa saja. Saya kasih lihat lagi contohnya tadi ya. Ini kan situasinya tadi, bisa tampil 3 orang, 1 sebagai siswa, 1 sebagai guru, dan 1 sebagai observer, 1 yang menilai. Jadi dalam situasi apa ini? Nilai anjlok. Padahal siswanya pintar sebenarnya. Nah, bagaimana bangkitkan semangatnya dia dari keterpurukannya dia? Ya, dengan formula apresiasi, koreksi, dan apresiasi. Jadi kemampuan kita membuat kalimat. Ya, Ibu, saya mau minta maaf ini. Saya penilai di rapor so banyak yang ini, yang anjlok atau so merah, banyak tinta merah di saya rapor. Mungkin setahu gara-gara terlalu banyak bermain HP, tidur-tidur. Lanjut. Iya, Ini siswa yang kreatif ini mengaku. mungkin gara-gara sama HP setahu itu. Iya. Jadi terlambat saya tidur, saya perhatikan lagi saya belajar. Makanya nilai Makanya anjlok. banyak yang merah. Begitu. Ya, ini siswa dari BOE ya. Saya sudah dapat teguran dari guru waliku, dari wali kelas, orang tua aku juga sudah marah-marah di rumah. Siswa dari BOE ini mengeluh. Sebenarnya begini ya, kenapa nilaimu di akhir-akhir ini menurun? Sebenarnya kamu siswa yang bagus, yang bisa. Cuma kenapa prestasimu menurun itu karena mungkin yang pertama terlalu banyak main HP. Kemudian yang berikut ini waktu belajar ya, waktu untuk belajar dengan main HP ini lebih banyak ini bermain HP. Kadang itu ya saat main HP itu sampai sudah sampai larut malam itu bukan lagi kamu yang, tapi HP yang nonton, kamu bisa nonton. Tidak ada siswa yang bodoh. Cuma karena kurang perhatian lagi untuk belajar, karena terlalu banyak waktu kamu tersita untuk main HP. Kemudian Apresiasi diakhiri dengan apresiasi. Jadi mungkin kamu bisa perbaiki nilai-nilai yang kurang ini, nilai yang masih merah, nanti dihubungi guru-guru mata pelajaran mana saja nilai kamu yang merah. Ibu rasa kamu bisa, kamu anak yang pintar, yang bisa, yang berprestasi. Cuma ya, yang satu pesanan ibu dikurangi untuk main HP. Kemudian jangan terlalu banyak begadang.
itu karena propaganda. Oke. Iya, kita kasih apresiasi ya. Ya, saya rasa untuk resiliensi sampai di sini, ya, ada pertanyaan? Saya rasa cukup ya. Saya lanjut dengan kolaborasi. Kita satu pemikiran dulu. Kolaborasi itu adalah cara kerja di mana individu bekerja sama seperti kita tadi ya, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan kita satu kan tadi, bagaimana supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga kita berupaya satu pasang alat-alat ini dan yang lain menyiapkan tempat dan yang lain juga berpartisipasi sehingga boleh terlaksana kegiatan di hari ini. Kita punya tujuan yang sama dulu. Coba kita lihat ini gambar ini. Kira-kira gambar apa ini? Hah? Coba perahu di atas perahu ini. Iya, coba. Kira-kira apa ini? Ada perang kayaknya ini. Ada senjata. Ya, apa tadi? Apa? Itu cara Gambaran apa tadi? Gambaran apa tadi itu? Dari gambar tadi? Perahu di atas perahu, tapi sudah hancur. Ini perahunya, jadi ada cadangan perahu. Ada perahu. Ada yang menghadap ke kiri, ada yang menghadap ke kanan. Ya, kira-kira gambaran apa itu? Coba tadi ini. Satu, sebenarnya kan mereka di satu perahu, tapi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kira-kira nyampe tidak itu? Nyampe enggak itu kira-kira? Kita dengan topik kolaborasi, mencapai satu tujuan. Dia mau menyeberang ke satu tempat, tapi satu dayanya ke kiri, yang satu ke kanan. Kira-kira nyampe tidak? Iya, maksudnya apa ini? Ini adalah penghalang dari terciptanya kolaborasi yang efektif. Itu salah satu. Karena kita memiliki tujuan masing-masing. Ya, saya maunya begini, saya maunya kapan kita ketemu, kita tidak satu pemahaman. Jadi untuk tercipta kolaborasi yang efektif dan efisien kita harus satu tujuan. Sama seperti kita, ya, kita punya visi dan misi sekolah ini. Jadi kita satu tujuan mengarah ke visi dan misi itu. Nah, coba ya, apa faktor-faktor yang menghalangi kolaborasi ini? Coba saya minta 2 orang. Apa yang Ibu lihat dari sebelah ini? Ibu lihat yang menurut kalian mana yang benar? 9 atau 6? Kalau Ibu, kenapa harus 6? karena enggak dari posisinya saya, sudut pandang saya 6. Kalau Ibu, kenapa enggak harus 6 itu? Karena yang saya lihat angka 9. Jadi Ibu tetap bertahan? Iya. Oke, kasih aplaus. Jadi kira-kira seperti itu ya. Sebenarnya yang membuat kolaborasi itu terhambat salah satunya adalah sudut pandang. Sebenarnya kita punya tujuan yang sama, tapi kita bertahan dengan sudut pandang kita. Tidak memang betul itu. Padahal cobalah melihat dari sudut pandang yang lain. Gitu ya, supaya kita ada titik temu, satu tujuan. Nah, yang kedua adalah tidak tahu tugasnya seperti apa. Tugas orang dia kerjakan, tugasnya sendiri tidak. Jadi harus tahu job desk-nya, ya. Nah, bagaimana supaya kolaborasi itu efektif? Ya, kita sambil melihat ya, bagaimana dengan kondisi sekolah kita. Menetapkan tujuan bersama, itu sudah terlaksana atau tidak? Sudah ya? Kita sudah tetapkan tujuan bersama kan? Di awal, makanya kita kan biasa kalau menghadapi semester baru kita ada rapat, ya. Kita tentukan ke depannya kita mau bagaimana, ya. Jadi menetapkan tujuan bersama. Yang kedua, untuk efektifnya sebuah kolaborasi itu adalah bangun komunikasi. Nah, di dalam komunikasi ini harus ada keterbukaan, harus ada kejujuran, ya. Jangan kita pakai istilah apa biasa kita? Jangan main belakang, ya. Jadi komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa saling percaya. Tidak boleh ada rasa saling curiga. Oh, memang dia itu punya kepentingan ini. Tidak, kita harus percaya bahwa kita punya tujuan yang sama. Nah, mungkin kita melakukan hal yang tidak baik ya. Jadi perlu memupuk yang namanya rasa saling percaya dan menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Saya rasa itu sudah.
Kita di SMK itu sudah berjalan ya. Kira-kira dari 4 hal ini, mana kira-kira yang belum efektif, yang belum terlaksana di sekolah kita? Tidak usah dijawab ya. Itu menjadi tugas-tugas dan tanggung jawab kita karena kitalah yang membentuk itu kan. Ya. Ayo kita bersama-sama berkolaborasi di sekolah ini supaya tujuan yang kita harapkan itu bisa terlaksana. Oke, saya rasa cukup karena saya tahu Bapak dan Ibu sudah tahu tugasnya masing-masing. Jadi saya tidak perlu menjelaskan. Ya, cuman ada satu saya mau bahas tentang guru wali. Ya, guru wali. Guru wali itu bukan sekedar kita tulis saja nama. Oh, guru wali menambah jumlah jam. Tidak seperti itu ya. Kita punya tanggung jawab moral. Ada batasan antara guru BK dan guru wali. Saya sempat mendengar kalau sudah ada guru wali berarti guru BK tidak ada fungsinya. Tetap berfungsi. Kenapa? Karena ada batasannya antara guru wali dan guru BK. Guru wali seperti saya sampaikan tadi kita bisa membimbing bersama-sama. Tetapi untuk melakukan konseling itu hanya bisa dilakukan oleh guru BK. Ya, paham ya? Jadi untuk bimbingan kita bersama-sama. Oke? Yang terakhir. Ya, setelah serangkaian kegiatan kita tadi dari mulai kita dari permainan, ya, penjelasan materi. Nah, kita sebagai guru ya, bagaimana cara kita mengaplikasikan ini dua hal tadi, tumbuhkan resiliensi dan kolaborasi itu dalam kegiatan di sekolah kita ini. Tugas kita adalah bagaimana kita menumbuhkan resiliensi siswa kita dan bagaimana kita membangun kolaborasi sebagai support system di sekolah kita ini. Ada gambaran untuk kedepannya kita mau bikin apa? Nah, bagaimana? Kalau untuk resiliensi, bagaimana tugas kita sebagai guru untuk menumbuhkan resiliensi, daya tahan anak, supaya anak itu bisa tangguh, menjadi anak atau generasi yang tangguh. Bisa dari kolaborasi, bisa juga dari resiliensi, salah satu saja. Dan tadi juga saya mendengar dari penjelasan bahwa bagaimana resiliensi ini berhubungan dengan growth mindset. Iya. Ya, jadi dengan pola pikir yang bertumbuh dan berkembang. Menurut saya ketika kita di posisi mendidik atau mengajar anak-anak yang setingkat dengan SMK atau SMA tentunya sangat penting yang berkaitan dengan resiliensi, apalagi berkaitan dengan growth mindset. Di mana tentunya banyak kita temukan anak-anak kita yang tidak growth mindset. Iya. Sehingga otomatis kalau dia tidak memiliki pola pikir yang berkembang, di mana pola pikirnya tetap, otomatis juga dia tidak akan bertumbuh resiliensinya. Iya. Dan tentunya ini menjadi salah satu masalah, di mana ketika kita yang mengajar di SMA atau SMK, otomatis kita ini menerima siswa yang sudah merupakan produk dari SD, Iya. dari SMP. Dan tentunya pola pikir mereka sudah terbentuk dari sejak mereka SD sampai SMP. Dan ketika kita menerima siswa-siswa tersebut, tentunya bagaimana cara kita untuk bisa membawa pola pikir mereka supaya mereka berkembang dengan berbagai masalah yang mereka hadapi. Yang tentunya ketika mereka di sekolah, kita berhadapan dengan mereka kurang lebih hanya 6 jam. Dan selebihnya itu 18 jam siswa kita ini berada di luar, berada di keluarga, berada di rumah. Dan tentunya ini bagaimana cara kita untuk menumbuhkan growth mindset kepada siswa, apalagi ketika mereka diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan, dengan begitu banyak tantangan yang ada. Dan seperti tadi yang telah dibuat refleksi, bagaimana seorang guru yang tentunya harus memberi apresiasi. Ketika ada siswa yang mengalami masalah dan lain sebagainya, atau sebagai contoh tadi ada siswa yang nilainya anjlok, tentunya kita tidak bisa langsung marah atau menghakimi,
Tetapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara kita memberi apresiasi. Kemudian yang Ada kedua, koreksi. di saat kita memberi apresiasi, kita juga harus mengoreksi hal-hal apa saja yang bisa sampai membuat siswa tersebut nilainya menjadi hancur. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita mengapresiasi kembali sehingga siswa itu menumbuhkan semangat dan dia memiliki pola pikir yang berkembang. Iya, demikian. Iya. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Ya. Terima kasih. Apa yang bisa Ibu aplikasikan dengan materi ini di dalam proses pembelajaran di sekolah ini? Andainya wali kelas itu betul-betul memposisikan dirinya sebagai wali kelas, mulai dari pagi di absen, kemudian bagaimana tupoksinya wali kelas itu betul-betul dilaksanakan, kemudian ditambah lagi guru wali. Guru wali ini kan di sekolah kita ini hanya terdiri dari 7 siswa dalam 1 guru wali. Andainya kita begitu cermat dan bertanggung jawab melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, saya rasa siswa kita ini terkontrol dengan baik. Dan kemudian tinggal ditambah guru BK dan kesiswaan. Itu diproses dulu dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru wali. Ketika misalnya ada hal yang terbentuk, baru kita berhadapan dengan bagian humas, kesiswaan, dan guru BK. Seandainya tim ini betul-betul bertanggung jawab seperti materi yang kita ikuti dari awal dan sampai selesai, saya rasa sekolah ini akan memiliki siswa-siswa yang berkembang, cerdas, baik, itu secara pendidikan maupun secara budi pekerti. Ya, terima kasih. Oke. Setelah kita melakukan aplikasi, bagaimana kita menerapkan itu di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ini tentang 2 materi tadi, tumbuhkan resiliensi dan bangun kolaborasi. Dengan demikian, pengimbasan dari 7 jurus BK Hebat dengan materi tumbuhkan resiliensi dan bangun kolaborasi, saya berharap bisa diterima dengan baik, dan lebih dari itu kita bisa aplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran kita, di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru di SMK Negeri 1 Pamona Selatan. Ya, demikian saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kerjasama yang baik di antara Bapak dan Ibu guru semuanya, dan tentunya rasa terima kasih saya itu tidak berakhir sampai hanya di sini saja. Saya berharap dengan materi yang sudah kita terima itu benar-benar kita bisa lihat ya, teraplikasi di dalam kegiatan kita di SMK Negeri 1 Pamona Selatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi Santi Om. Terima kasih.